Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat beraktivitas. Semoga bahagia selalu, semoga senang selalu, semoga tetap tersenyum, semoga tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan. Allahumma amin. Jumpa lagi di channel ini, Setiawan Official. Jumpa lagi bersama saya, dan terima kasih untuk teman-teman sudah mampir di channel ini. Terima kasih yang sudah ngeklik video ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini, dan juga yang baru nongol, terima kasih yang baru nongol. Diberitahu ya, saya beritahu bahwasanya di channel ini adalah channel tentang vlog, ada juga edukasi ya, kita sharing bersama motivasi-motivasi yang mungkin itu berguna buat teman-teman semua, yang mungkin itu berguna buat kita semua. Dan perlu digarisbawahi, apapun yang saya katakan di motivasi hidup, motivasi sukses dan sebagainya, apapun yang saya katakan tidak semuanya harus teman-teman ikuti, tidak semuanya itu benar, dan tidak semuanya itu cocok untuk teman-teman ya. Ini hanya sekedar sharing pengalaman, ini apa yang saya lakukan dan apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat saya share ke teman-teman. Dan bukan berarti apa yang saya katakan itu saya sudah ahli dalam melakukan, bukan, tapi ini saya juga sama-sama seperti teman-teman belajar untuk merubah kehidupan lebih baik, berubah untuk membuat diri ini lebih baik daripada sebelumnya. Oke teman-teman, ini sebelum saya turun dari kendaraan, karena ini sudah nyampe rumah, tadi habis dari rumah teman acara ya, ada teman yang syukuran memasuki rumah baru, jadi tadi kita ke sana makan-makan syukuran gitu ya, alhamdulillah. Sebelum saya masuk rumah, saya tadi di rumah teman saya itu ada yang tanya gitu, dan pertanyaan itu saya jawab sekalian saya buat konten gitu. Mungkin teman-teman yang lain di luar sana juga mengalami hal seperti itu. Gini, Kang, saya mau tanya. Ya, tanya apa? Saya tuh kalau ketemu mantan kok selalu deg-deg. Saya tuh kalau ketemu mantan kok selalu grogi. Dan saya tuh kalau ketemu mantan kok selalu apa ya, hilang kontrol gitu. Maksudnya itu ya nggak enak ya. Ya perasaannya tuh gimana gitu, padahal sudah mantan gitu ya. Jadi intinya teman saya tadi tanya bagaimana caranya pada saat kita secara tidak sengaja ketemu dengan mantan kita gitu loh. Entah itu mantan pacar, entah itu mantan suami, entah itu mantan, pokoknya mantan yang pernah hubungan dengan kita gitu loh, yang pernah berhubungan dengan kita, entah itu pacar kita, entah itu mantan tunangan, mantan suami. Yang jelas bagaimana caranya sikap yang benar saat kita ketemu mantan gitu, saat kita ketemu mantan. Banyak teman-teman di luar sana, mungkin tidak hanya teman saya yang mungkin juga merasakan ini gitu, yang juga merasakan ini, bagaimana sikap kita pada saat ketemu mantan dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat, dan apapun yang saya katakan tidak harus, kembali lagi, tidak harus teman-teman ikuti, tidak harus teman-teman dengar, karena ini hanya sharing gitu. Dan saya tadi spontan kaget gitu loh, spontan kaget atas pertanyaan teman saya tadi, spontan kaget loh. Yang pada saat ketemu itu posisi di mana? Saya ketemu itu ada yang di Alfamart, ada yang di pom bensin pada saat saya isi bensin, ada yang di macam-macam. Pokoknya saya tuh kalau ketemu mantan itu apa ya, kayak salting gitu, salah tingkah dan sebagainya. Mau ngomong, mau nyapa itu nggak enak, tapi nggak nyapa itu juga tahu gitu loh, tahu kan nggak enak gitu. Gimana caranya untuk menghilangkan nervous atau menghilangkan grogi atau mungkin menghilangkan apa? Ini bukan itu ya, bukannya saya kok ahli, mantan saya banyak, bukan, tapi
ini sekedar sharing apa yang saya lakukan, karena saya juga punya mantan gitu ya. Teman-teman juga mungkin punya mantan gitu. Bagaimana cara kita menyikapi atau bersikap yang benar pada saat ketemu dengan mantan gitu. Yang saya lakukan yang pertama, kita sapa dia, entah itu selamat siang, entah itu hey, entah itu loh, entah itu langsung gimana kabarnya, itu secara teknis ya. Jadi terserah teman-teman, entah itu di assalamualaikum, entah itu tiba-tiba di salaman, entah itu tiba-tiba di say hello saja, atau mungkin tiba-tiba langsung diajak duduk ngobrol dan sebagainya. Itu teknis sebenarnya. Itu teknis. Yang paling penting, yang paling ingin saya sampaikan adalah bagaimana menata perasaan kita, bagaimana menata hati kita pada saat ketemu dengan mantan tuh kita tidak grogi. Kalau kita sudah tidak grogi, kalau kita sudah merasa biasa saja, itu nanti entah kita mau ngomong apa, entah kita mau nyapanya gimana, itu jelas lancar gitu loh. Tapi kalau di dalam hati kita itu masih deg-deg masih ada perasaan gak enak, masih ada perasaan kecewa, masih ada perasaan mungkin apa ya, perasaan yang gak enak, itu kita mau ngomong maunya apa hey saja, itu berat di mulut nih, berat banget gitu loh. Di mulut ini berat banget gitu, maunya apa hey, mau sekedar hey, mau sekedar assalamualaikum, mungkin itu berat banget kalau mungkin perasaan kita atau hati kita belum bisa kita kontrol, belum bisa kita tata, atau masih terngiang-ngiang dengan masa lalu yang kemarin, yang masih teringat masa lalu, yang masih terjebak di masa lalu. Tonton video saya yang ini ya, tonton video saya yang ini, bagaimana caranya kita menyikapi masa lalu dan sebagainya. Caranya gini, kalau misalkan sudah direncanakan, tapi jarang banget ya direncanakan ketemu dengan mantan, tuh jarang banget, kecuali pada saat reuni entah dulu pacar kita atau pasangan kita itu sekolahan dengan kita, entah itu SMK-nya, entah itu kuliahnya sekampus dengan kita, terus reuni itu beda lagi kan, kita sudah ada persiapan gitu untuk menghadapi sang mantan. Tapi kalau secara tiba-tiba yang pertama kali saya lakukan adalah yang pertama gini, ini flashback ke belakang dulu. Kalau misalkan kita itu statusnya dengan dia sudah mantan, oke, kita dengan dia statusnya itu sudah tidak ada hubungan spesial, itu pelan-pelan ditata hati kita, yang dulunya dia itu adalah prioritas utama di kehidupan kita, karena oleh orang yang kita sayang, orang yang kita cintai mungkin ya, orang kita cintai itu berada di prioritas di kehidupan kita ya, nomor one, pokoknya nomor one lah. Pada saat dia sudah menjadi mantan kita atau hubungan kita selesai ya, sudah tidak menjadi apa-apa, artinya hanya teman biasa, itu secara berlahan Anda harus bisa menurunkan prioritas si dia, tidak dijadikan prioritas utama, jadi harus diturunkan. 2, 3, 4, 5 kalau nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan mungkin sampai 10, 11, 12 sampai puluhan lah. Itu langkah pertama. Jadi yang awalnya dulu pada saat kita ada hubungan spesial dengan dia, pada saat sudah jadi mantan, itu prioritasnya diturunkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan latihan, atau mungkin dengan kita membuat kesibukan lain. Yang dulunya pada saat kita bekerja terus kita punya pasangan, mungkin bisa jadi pasangan prioritas utama, setelah itu baru kerja ya, ngaku ya, prioritas utama pasangan kita, yang kedua baru kerja kita. Setelah sibuk kerja terus dihubungi sama pasangan kita, mas yang beb, apalagi sayang belikan ini dong, pasti pekerjaan kita tinggal dan kita membelikan sesuatu untuk pasangan kita. Itu prioritas utama. Tapi kalau kita sudah selesai, sudah tidak ada hubungan apa-apa, prioritas utamanya sudah harus kita rubah. Mungkin pekerjaannya ditaruh di prioritas atas mungkin, atau mungkin orang tua kita, bukan orang tuanya ya, orang tua kita, atau mungkin kita mencari kesibukan baru yang itu kita jadikan prioritas di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari. Selain kerja, mungkin
kerja kan jam 8 sampai jam 5 katakan, malamnya kan mungkin kita masih terngiang-ngiang, apalagi kalau mungkin masih nyimpan fotonya, waduh itu nggak bisa move on, Anda nggak bisa move on. Nanti itu yang kedua. Yang pertama, prioritasnya harus Anda rubah. Yang dulunya di prioritas atas utama itu langsung Anda turunkan, pelan-pelan saja menurunkan itu, pelan-pelan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang bagaimana caranya kita pada saat ketemu mantan tidak deg-degan. Itu lupakan dia. Benar apa tidak? Dan itu menurut saya pribadi tidak benar. Kita tidak bisa melupakan mantan, itu tidak bisa. Kita tidak bisa melupakan mantan. Kalau pengen lupa, kita harus amnesia dulu. Ya, bisa nggak kita amnesia? Kalau kita sudah amnesia, baru kita hilang ingatan, lupa sama mantan kita. Tapi kalau kita tidak amnesia, kita tidak bisa lupa dengan mantan kita. Semakin kita melupakan, semakin kita ingat. Semakin kita melupakan, semakin kita ingat. Jadi yang kedua itu, kita tidak bisa melupakan mantan kita. Yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, kembali ke yang pertama, kita harus menaruh mantan kita itu di prioritas yang rendah gitu loh. Yang utamanya yang kita sekarang lakukan, kesibukan kita sekarang, kerja kita, bisnis kita, mungkin jualan kita, mungkin kalau kita punya organisasi kita, kalau kita punya kesibukan mungkin kita dagang apa atau jualan apa, bisnis apa, itu diprioritaskan. Secara otomatis nanti mantan kita itu berada di prioritas bawah gitu, prioritas bawah, bukan di atas lagi. Kenapa saya bilang tidak bisa melupakan? Tidak mungkin. Anda lupa nih, udah hilang ini, udah nggak punya pikiran di mantan. Terus pada saat Anda keluar, Anda ketemu dengan momen yang dulu Anda pernah lakukan, atau mungkin Anda pernah di situ, sebuah tempat yang Anda pernah di situ dengan mantan. Anda nggak bisa lupa, pasti ingat. Saya dulu pernah di situ sama dia, pasti ingat. Jadi saya bilang nggak bisa lupa itu maksudnya itu. Dia berada di kesadaran yang paling rendah di dalam hidup Anda. Anda kalau melupakan orangnya mungkin bisa, tapi kalau melupakan kenangannya itu sulit. Pengalamannya bukan pengalaman. Ini memang nyata, real. Anda nggak bisa melupakan pengalamannya, nggak bisa. Orangnya mungkin masih bisa. Kita lupa wajahnya mungkin bisa. Tapi kalau kenangannya itu kita tidak bisa lupa. Dia hanya bisa kita taruh di kesadaran kita yang paling rendah. Ya, di kesadaran kita yang paling rendah. Jadi pada saat kita lewat suatu tempat, pernah nggak lewat suatu tempat terus tiba-tiba ingat mantan, bukan ingat orangnya, tapi lebih ingat ke kenangan. Saya dulu pernah di situ makan bareng, terus suap-suapan yang beb, aku sayang kamu, aku cinta kamu, dan sebagainya lah. Akhirnya ingat. Setelah itu ya lupa lagi. Meskipun Anda sudah menikah, Anda tidak akan pernah lupa dengan mantan Anda. Coba kalau ada yang lupa dengan mantan, coba suruh kesinilah. Nggak bisa Anda lupa dengan mantan tuh, nggak bisa. Meskipun Anda sudah menikah, ya. Tapi kan istri Anda yang sudah Anda nikah itu berada di prioritas utama kehidupan Anda. Mantan Anda mungkin di prioritas yang paling bawah sudah. Berapa ratus nomor, kalau nomor 1 itu prioritas, mungkin 1000 atau 2000 itu mantan Anda di sana udah diam di sana. Nanti pada saat ketemu momen atau kondisi yang bisa mengingatkan, alam bawah sadar kita kan muncul lagi gitu loh. Aku dulu pernah di sini, kok kayaknya nggak asing ya dengan tempat ini. Nah itu pernah nggak merasakan itu? Pasti pernah. Jadi mantan tidak bisa kita lupakan, hanya bisa kita taruh di prioritas yang paling rendah. Selanjutnya yaitu kita harus ikhlas, kita harus legowo, dan kita harus teriman. Sulit, memang sulit. Apalagi masih anget-angetnya, masih baru-barunya putus, pasti sulit untuk mengikhlaskan, sulit untuk menerima, sulit untuk neriman, sulit untuk legowonya, pasti sulit. Saya dulu juga pernah merasakan seperti itu. Baru-baru masih anget pasti sulit, tapi berjalannya waktu dan mungkin kita tahu rumusnya, kita harus mencari kesibukan lain atau mungkin mencari cinta yang lain, itu nanti dia secara otomatis akan bergeser dan diri kita otomatis akan bisa menerima itu semua, akan bisa ikhlas, akan bisa legowo, dan insya Allah kalau kita bertahan seperti itu, kita akan bisa melangkah lagi untuk mencari yang baru atau mencari penggantinya dia, insya Allah yang lebih baik.
Tuh. Jadi kalau ketemu mantan, yang harus mumpung belum ketemu mantan, jadi yang masih mantan itu berada di prioritas utama itu dibawakan dulu. Salah ini ada cara cepat. Cara cepat bukan cara cepat ya, intinya itu cara instan lah, tapi agak sulit. Ada yang nggak setuju, ada yang juga setuju. Kalau Anda ingin cepat pulih dari yang namanya kecewa karena cinta, jalan yang paling cepat satu-satunya yang menurut saya itu bisa juga dicoba adalah mencari cinta yang baru. Anda jatuh cinta lagi. Kalau ingin cepat menghilangkan dia, Anda jatuh cinta lagi. Caranya gimana? Perbaiki diri secepatnya. Lupakan masa lalu, hanya menjadi pelajaran, melangkah lagi, bismillah, semoga mendapat yang lebih baik. Dan niatnya harus benar. Niat nikah apa niat pacaran? Kalau niat pacaran gampang nemunya teman-teman. Kalau niat pacaran gampang nemunya, di jalan-jalan banyak yang bisa dibuat pacar. Kalau niatnya cari jodoh atau buat suami, buat istri, itu yang agak mungkin lebih agak kesulitan, karena kita niatnya ke sana. Dan insya Allah kalau dapat juga baik. Jadi mumpung belum ketemu mantan, persiapkan diri Anda, taruh mantan Anda di prioritas utama, bukan prioritas utama, atau di prioritas bawah sendiri. Setelah itu ikhlaskan dia, terima kondisi dulu itu. Masa lalu Anda tidak akan bisa menyakiti Anda kecuali Anda masih di dalam emosi masa lalu Anda. Jadi jangan mau diatur oleh masa lalu. Hidup Anda sekarang lebih baik agar nanti di masa depan juga baik. Ya, jadi kalau ketemu mantan, Anda sudah siap untuk menyapa dan sepertinya nggak ada apa-apa. Ya mungkin ada sedikit perasaan, itu lumrah lah, wajar, itu wajar. Tapi tidak sampai salting, tidak sampai nggak bisa ngomong, tidak sampai kayak orang bodoh gitu, toleh mau nyapa itu sungkan gitu ya. Nggak disapa itu juga kita ketemu, dikira sombong dan sebagainya. Jadi pada saat ketemu mantan, sebelum Anda ketemu sama mantan, persiapkan diri Anda, ikhlaskan dia, doakan dia semoga bahagia, doakan dia semoga mendapatkan yang lebih baik daripada kita, dan semoga dia selalu bahagia. Insya Allah ya, kalau kita doakan seperti itu, kita juga mendapatkan yang lebih baik, atau mungkin doa itu kembali ke kita. Itu mungkin itu teman-teman tips yang mungkin agak sedikit ngawur, tapi insya Allah bisa dicoba lah. Bisa dicoba kalau mungkin ini cocok buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan lagi silakan ditulis di kolom komen. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Yang belum subscribe silakan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.